Selamat pagi anak-anak saya semuanya, kelas 12. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang keempat dengan topik sikap selektif terhadap kemajuan iptek dalam kehidupan kita. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, anak-anak saya nanti bisa mendeskripsikan bagaimana kehidupan manusia dengan iptek. Yang kedua, anak-anak saya bisa mengidentifikasikan bagaimana tanggapan kehidupan manusia atas kehidupan berteknologi, atas perkembangan teknologi ini. Dan yang ketiga, anak-anak saya bisa mendeskripsikan bagaimana sikap selektif itu dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang sosial budaya. Teknologi dan kehidupan manusia ini tidak bisa dipisahkan. Dan manusia tanpa teknologi ya rasanya mustahil. Tak ada lagi kita rasa segala denyut, segala detak dan derap langkah manusia ini yang tanpa teknologi. Semua kehidupan kita ini saya rasa sudah dengan teknologi. Ya, saat ini pun Bapak Simbolon mengajar lewat media itu teknologi. Media itu teknologi. Ya, fasilitas rumah pun ada listrik, ada air, ada setrika, ada magicom, ada dispenser, dan lain-lain. Semuanya itu sudah teknologi. Jadi coba kita bayangkan bersama, andaikan teknologi itu tidak ada, ya kita rasa kehidupan ini pasti lumpuh. Kehidupan ini pasti kaku. Intinya, tanpa teknologi kita tak sanggup lagi, pasti menderita. Nenek moyang kitanya dahulu kala manual masih sanggup hidup tanpa teknologi. Ada 3 sikap daripada bangsa-bangsa di dunia ini atas kemajuan teknologi. Yang pertama, menolak sepenuhnya teknologi dan hasil-hasilnya. Ya, kalau ada kita rasa suatu negara memakai ini sangat kaku dan sulit. Yang kedua, ada yang menerima budak-budak, menerima tanpa seleksi, menerima sepenuhnya kemajuan teknologi itu. Dan yang ketiga, ada kelompok bangsa dan negara menerima kemajuan iptek itu dengan catatan. Dengan catatan. Notabene ini di sini ada seleksi, ada sensor. Nampaknya Indonesia di sisi yang ketiga ini. Kita menerima pengaruh iptek, kemajuan iptek, tetapi dengan penuh pengkajian sebelum diterapkan. Makanya ada menteri salah satu di sini, Menteri Negara Riset dan Teknologi, BPPT, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. Dikaji sebelum diterapkan. Kita Indonesia inilah yang kita pakai, dan sensornya Pancasila.
karakter dan kepribadian bangsa. Dalam bidang politik, silakan saja maju dalam bidang politik. Indikator kemajuan di bidang politik, demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, HAM. Ini yang 4 ini. Demokratisasi dalam segala hal. Kebebasan, jangan ada yang mengekang. Keterbukaan dan penghargaan atas hak asasi manusia. Indonesia, yes, akan hal ini. Welcome. Tetapi, kebebasan yang macam mana? Keterbukaan yang macam mana? Yang 4 ini sekutu Amerika, blok barat, liberal, ini yang didengungkan. Nampaknya kalau ada negara di dunia tidak menerima yang 4 ini, Amerika dan sekutunya akan digempur, diembargo. Dan Indonesia pernah mengalami itu. 1998 dianggap kita tidak demokrasi, maka kita dulu pernah digempur Amerika, pernah diembargo. Ya, pesawat tempur F-16 itu suku cadangnya pernah diembargo Amerika Serikat. Ya tidak apa-apa, kita lari ke Rusia. Coba jaring kerjasama, ada pesawat tempur Sukhoi sekarang berbarengan dengan F-16, enggak apa-apa. Jadi kita terima semua keterbukaan, kebebasan, tetapi sensornya tetap Pancasila, tidak sama lah. Kebebasan di Barat, di Amerika, di Eropa dengan di Indonesia. Yang kedua, selektif dalam bidang ekonomi. Kebebasan ekonomi yang dibuat oleh filosofi atau tokoh ekonomi dari Barat, Adam Smith, ya ini sudah mendesain semua ekonomi dunia sekarang, tak bisa lagi dibohongi. Ini muncul abad ke-15, ya, dan telah dipraktekkan negara-negara Barat, Amerika, Eropa, dan maju mereka, maju. Maka Indonesia pun sebenarnya terseret akan paradigma ini, terseret. Ya kita tiru saja Eropa itu, kita tiru saja Barat itu. Tetapi apakah ini kita tiru bulat-bulat? Ya, dunia ini sudah menyatu dengan adanya WTO, World Trade Organization, Badan Perdagangan Dunia, ada World Bank, ada IMF, ya. Ini semua ya Barat tadi. Dan ini sebenarnya sudah mencaplok negara dunia semua, termasuk SDA dan SDM-nya juga. Apakah ini kita tiru? Kita terapkan dalam ekonomi kita? Padahal sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 kita adalah pola ekonomi kerakyatan. Nanti kalau kita terapkan liberal itu sepenuhnya, ini kurang baik. Jadi kebebasan itu dalam ekonomi tetap kita terima, tapi sensor, apa sensornya Pancasila, inilah alat selektif. Yang ketiga adalah bagaimana di bidang sosial budaya. Di sini ada kita lihat gaya hidup dan pola hidup, gaya berbusana, ikatan kekeluargaan di dalam kehidupan manusia itu ya bisa luntur. Bisa luntur. Berbusana itu ya tak tahu lagi kami. Apalagi sekarang mungkin tak tahu lagi saya, anak-anak saya yang sudah sabam harinya, tiap harinya memegang handphone, media sosial. Kami tidak lihat, Bapak tidak lihat anak-anakku bagaimana semuanya berpakaian, bagaimana berambut, bagaimana bersikap. Hanya saya berdoa pada Tuhan, saya percaya anak-anakku baik, itu saja. Namun yang lainnya kita di sekolah, kita tetap sensor semua ini. Mana pakaian, mana busana, mana gaya hidup, mana pola pergaulan yang tak sesuai dengan kepribadian kita, ya terpaksa kita larang. Harus kita buat sesuai dengan karakter kepribadian kita, dan itulah Pancasila. Tapi saya yakin, ya saudara saya, orang tuamu, teman-teman saya, orang tuamu, pasti masih seide dengan saya. Kalau ada hal yang menyimpang dengan ini, anak-anakku semua pasti diingatkan. Ya, yang ingin kita kembangkan dari teknologi ini. Mari teknologi ini maju. Yang ingin kita kembangkan
ya nanti akan muncul sebenarnya. Kita rindukan muncul sikap inovasi dari kita. Berinovasi. Silakan anak-anak saya pegang itu HP, Android, silakan. Karena tidak bisa lagi tidak dipegang itu semua. Tapi mari ini memunculkan sebuah inovasi. Ya, Bapak Simbolon pun banyaknya inovasiku. Ketika mengajar lewat media, banyak saya buat inovasi. Tak ada saya tiru. Pola pembelajaran yang Bapak saya sajikan ini enggak ada saya tiru. Murni semua. Ya, saya cipta sendiri. Itu inovasi. Baru kita tetap berorientasi kepada masa depan. Jangan masa lalu. Apa masa depan itu? Ya banyak. Meskipun anak-anakku hanya 1,5 tahun tatap muka, berorientasilah masuk di PTN. Dambaanmu, idamanmu nanti. Baru memanfaatkan kegunaan iptek ini. Mari kita gunakan. Ya. Baru kita menghargai kerjasama, menghargai prestasi. Ya. Baru kita gunakanlah kemampuan kita itu secara tepat guna. Anak-anak saya yakin pasti banyak punya nalar menggunakan ini semua media sosial, tapi mari gunakan dengan tepat guna, ya, tepat guna. Dan semua ini kita arahkan untuk kesejahteraan kita dan menghargai hak asasi manusia. Anak-anak saya, sampai di situ dulu hantaran materi Bapak pada pertemuan yang keempat ini. Selamat pagi, salam sehat semuanya untuk anak-anak saya yang baik dan budiman.